sebelum Yesus pergi ke rumah Bapa, dalam kekudusan keilahiannya dia merendahkan diri, bahkan dikatakan sampai mati, supaya kita yang adalah murid Yesus itu bersih. Maka dia mengadakan perjamuan makan, sebuah tanda relasi kehangatan, karena makan bersama itu mengungkapkan kebersamaan. Maka Yesus mengatakan, inilah tubuhku, makan. Inilah darahku, minum. Dan dia mengatakan, kenangkanlah aku dengan merayakan Ekaristi. Maka Yesus berkata, memerintahkan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Artinya apa? Ketika kita merayakan Ekaristi, Yesus datang menghadirkan kembali, mengulangi lagi makanan hidup abadi. Makan bersama merupakan suatu ungkapan cinta dan kebersamaan. Maka Bapak Ibu, singkat saja, mari kita membiasakan ini makan bersama dalam keluarga. Sesulit apapun, kalau pagi nggak bisa, ya udah. Siang anak-anak belum pulang, nggak apa-apa. Malam nggak ada alasan suami lembur sampai malam, itu nggak ada alasan itu. Ya, nah, tetapi wajah setan itu mengusik kebersamaan makan. Dengan apa? Makan bersama, tapi masing-masing main HP. Itu tindakan setan yang mengurangi kehangatan kebersamaan, mengurangi relasi kasih satu-satu. Buat apa makan tapi masing-masing pakai HP? Namanya sekarang papi. Bersama tapi menyingkirkan orang lain, mendiamkan orang lain. Artinya dengan mengatakan, aku lagi sibuk, aku lagi senang dengan diriku sendiri. Lu siapa? Lu bukan siapa-siapa. Kalau kita makan bersama di keluarga, lalu ada yang mengerti, itu artinya dia tidak menghormati pribadi yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu, kita orang Katolik, mari ketika makan bersama, sesulit apapun, jangan main HP. Amin. Nggak jawab, setan semuanya. Ayo, siapa dulu kalau makan bersama? Suami, istri, anak? Jangan ya. Kebersamaan kita itu begitu keluarga, begitu berharga. Bapak Ibu, kita itu satu standar kesimpulan, maka Tuhan hadir bersama-sama, bahkan dia merendahkan diri, membersihkan kotoran kita yang paling kotor, paling terendah, dia melulu. Maka makan bersama tanpa hati itu menjadi sarana pemutusan keluarga, karena bicara satu sama lain, bercakap satu sama lain. Amin. Oke, jadi terima kasih. Marilah kita berdoa. Yesuslah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Maka mari kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan mengatakannya kepadanya. Kabulkanlah doa kami. Semoga Sri Paulus
paus, para uskup, para imam, dan calon imam kita, serta semua pemimpin umat melakukan pengabdian dan pelayanan kepada umat beriman dengan rendah hati, seturut teladan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon ya Tuhan, semoga semua gereja Kristiani mencapai kesatuan iman yang penuh, sehingga perjamuan Tuhan ini dapat kita rayakan bersama-sama. Kami mohon ya Tuhan. Semoga saudara-saudari kita yang sudah meninggal oleh perayaan Ekaristi ini mendapat bagian dalam hidup kekal, yang untuknya Kristus telah menderita dan wafat. Kami mohon ya Tuhan. Semoga para dokter, perawat, pendidik, dan semua saja yang bekerja demi kemajuan dan pembangunan bangsa kita mengabdikan diri kepada sesama dengan setia, tanpa menghadap balas jasa, seperti Tuhan Yesus kita yang mengabdikan diri kepada sesama. Kami mohon ya Tuhan. Semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula di dalam kehidupan masyarakat. Kami mohon ya Tuhan. Bapa yang baik, tinggallah dalam keluarga kami masing-masing. Ajari kami untuk saling memperhatikan, melayani, dan memberi kehangatan cinta kasih dan sukacita damai. Karena Engkau telah menyatukan dan menguduskan kami, membantu kami tinggal bersama kami untuk membentuk keluarga kudus seperti di Nazaret. Semoga apapun yang terjadi, bahkan kesalahan-kesalahan yang nampak di mata kami, boleh menjadi sebuah tanda kesadaran bahwa kami semua adalah rapuh. Hanya dengan saling memperhatikan, kami kuat dalam hidup bersama menuju padamu. Tuhan, bantulah kami untuk mengatasi setiap kerapuhan keluarga kami, dan bagi kami menjadi sarana untuk saling mendukung, memperhatikan, dan mengembangkan dalam kesatuan kasih dan pengampunan demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Punya
syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah pertemuan ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid dan berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur kepadamu sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, pradana gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Antoni, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah mengampungkan dosa kami, tetapi peradilah iman gereja-Mu, dan usilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Oh
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Biarlah anak domba Allah yang menghapus dosa dan kesalahan kita, berbagai saudara-saudari yang diundang dan datang menyambutnya. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin. Tangannya surupin. Di rumah
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan putramu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam mengusung keselamatan abadi yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pada hari Kamis Putih ini, kita merayakan hari ulang tahun perjamuan malam kudus yang dianugerahkan Kristus. Wafatnya kita kenangkan, kebangkitannya kita muliakan, dan kedatangannya kembali kita nanti-nantikan. Kristus telah menyerahkan hidupnya demi kita. Demikian pula hendaknya kita dalam mengabdi sehari-hari menyerahkan hidup demi sesama kita, terutama di dalam keluarga yang Tuhan tentukan, Tuhan berkati, dan Ia tinggal di tengah-tengah kita.
Engkau telah memberi kami roti surgawi. Bluetooth mode. Waiting for connection. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan gerangan dan kesengsaraan-Mu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Sebab setelah di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perutnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu, mari kita sejenak kuburan.
Tidak disangkal Yesus takut. Ia mulai mengerti rencana Bapa, mencintai sampai tuntas. Ia ngeri apa yang akan terjadi, seolah-olah seluruh penderitaan harus dia tanggung. Hatinya terluka karena orang yang dicintainya berkhianat. Orang-orang yang dikasihinya, yang telah menerima anugerah kebaikan, akhirnya melakukan kekerasan pada Yesus. Bahkan ia harus mengalami kematian. Hatinya sedih. Kekuatannya hanya pada Allah. Ketika ia dikhianati, hatinya luka, ia menderita bahkan mati. Dalam keadaan begitu, ia tetap percaya Allah dekat, Allah bersama dia selalu. Kepercayaan itulah yang membuat ia menyadari dan berani berkata, "Ya Bapa, terjadilah kehendak-Mu." Aku pun berada di dekat Yesus ketika aku dikhianati. Ketika aku harus menderita dan mengalami mungkin kekerasan, bukan fisik tapi verbal, diomongin yang tidak jelas, disebarkan keburukan yang ada. Dia adalah sikap bijaksana. Dalam keningan suci dan kepasrahan, Yesus pun diam. Ia hanya mencoba dalam kejatuhan, kegelapan, dan penderitaan yang akut. Ia hanya belajar berani percaya dan berserah. Mari keluarga kita pun ada di Taman Getsemani. Masing-masing pasangan, orang tua dan anak-anak kadang merintih, "Tuhan, kenapa aku tidak dimengerti? Kenapa aku selalu disalahkan dan disalah mengerti? Aku ingin sejenak istirahat, tetapi selalu dituduh malas dan tidak berbuat apa-apa." Ketika aku capek, lelah dalam hidup ini,
Aku ingin pergi meninggalkan keluargaku. Tapi Engkau berkata, lihatlah, aku di tengah-tengah keluarga. Tuhan, kadang kami merasa capek, penat, dan tidak ada yang menghibur. Bahkan mungkin semua mencela aku, bahkan memarahi aku. Aku kadang-kadang ingin menjerit, tetapi tidak tahu harus bagaimana. Tuhan, aku hanya minta kuatkanlah aku. Biarlah aku berani belajar berkata, Tuhan, aku ingin tetap mengikuti-Mu sampai akhir hayatku. Karena aku percaya di balik semua peristiwa hidupku, Engkau telah memberikan kepadaku kemenangan iman yang mulia. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita hening sejenak berdoa menemani Yesus dalam sakaratul maut. Marilah kita awali ibadah kuburan pada malam hari ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, saat-saat keresahan kami pun akan lenyap ketika kami sadar bahwa ada damai di hadirat-Mu, sebab Engkau selalu membimbing dan menguatkan kami. Untuk Mazmur kita bacakan yang A untuk laki-laki, yang B untuk perempuan, terus ANT bersama-sama. Kristus sudah bangkit dan menerangi umat yang ditebus dengan darah-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Hatiku haus dan rindu dan seperti tanah kering dan tandus merindukan air. Demikian aku ingin memandang Engkau di tempat kediaman-Mu untuk merasakan kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku memegahkan Engkau. Aku akan memuji Engkau seumur hidupku, menadahkan tangan kepadamu. Hatiku Kau kenyangkan dengan santapan sejati, mulutku memuji Engkau sambil bersyukur. Di tempat tidurku aku memuji Engkau, aku merenungkan Dikau sepanjang malam. Sebab Engkau yang menolong aku, di bawah naungan sayap aku bersorak. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Kemudian bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti dahulu, sekarang, dan selamanya. Kristus sudah bangkit dan menerangi umat yang ditebus dengan darah-Nya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.